Edukasi yaitu cara pasang atau ganti karbon brush atau arang di motor Yamaha Miyuji atau di motor lainnya jenis Yamaha. Jadi teman-teman ini lepas untuk baut yang dari belakang ini ada baut dua. Jadi untuk dinamo starter ini di motor Miyuji, Mio X-Trad, Yamaha Mio atau NMAX itu sama bro, di jenis Yamaha ini untuk dinamo starter cara penggantian karbon brush atau arang. Terus di sini ini ada kode, ini kode antara magnet sama brostel. Jadi usahakan untuk garis ini sejajar bro. Jadi nanti kalau gak sejajar sama titik ini juga, maka nanti dinamo itu akan muter terbalik. Jadi mau muter tapi nggak mau angkat kalau bagian top ini nggak pas. Terus ini teman-teman tinggal tarik untuk penggantian karbonnya. Terus untuk bagian magnet ini usahakan teman-teman bersihkan atau teman-teman cek, mungkin kadang magnet ini ngelontok bro atau lepas. Terus ini untuk bagian gulungan ini teman-teman lepas, tarik kayak gini. Terus bagian ini yang menempel di bagian karbon ini usahakan bersih bro. Ini sudah menghitam kayak gini. Jadi nanti untuk arus itu nggak bisa sempurna kalau nggak teman-teman bersihkan untuk bagian gulungannya itu. Terus untuk bagian karbon ini sudah habis dua-duanya. Ini teman-teman tinggal congkel aja kayak gini untuk pelepasan. Nah, teman-teman bisa cek untuk karbonnya. Kalau memang karbon itu masih bagus, ya teman-teman tinggal bersihkan aja. Kalau memang sudah aus atau habis, mungkin separuh, itu teman-teman lebih bagus itu diganti untuk karbon ini. Jadi untuk karbon yang baru ini kayak gini bro, tebal kayak gini. Jadi ini karbon yang baru. Jadi teman-teman bisa bandingkan sama karbon yang sudah habis kayak gini. Ini udah banyak sekali habisnya, hampir separuh lebih. Terus nanti untuk pelepasan bagian plus ini menggunakan solder. Jadi teman-teman nanti siapkan untuk solder untuk bagian plus. Untuk bagian main ini pakai obeng plus atau obeng main kadang. Ini untuk yang main ini teman-teman lepas menggunakan obeng main atau plus. Jadi untuk baut itu kadang ada yang plus ada yang main ya. Terus teman-teman tarik kayak gini aja loh, teman-teman lepas untuk bagian karbon main. Terus teman-teman pasang kembali untuk bagian karbon yang baru. Jadi untuk pemasangan cukup mudah untuk bagian main. Ini hanya menggunakan obeng plus atau obeng main. Teman-teman tinggal ratin kayak gini. Terus untuk bagian plus ini teman-teman menggunakan solder. Masalahnya kalau ini nggak menggunakan solder ini nggak bisa dilepas bro. Masalahnya ini untuk yang plus ini langsung ke kayak besi. Jadi teman-teman pakai solder kayak gini. Terus teman-teman nanti kalau sudah teman-teman tinggal tarik aja kayak gini. Jadi untuk pelepasan untuk yang plus itu mudah bro. Tinggal siapkan untuk plus, kita pasang kembali untuk yang baru. Ini teman-teman tinggal dorong ke dalam. Ini teman-teman tinggal tekan aja kayak gini untuk yang plus. Terus teman-teman bisa solder ulang, solder kembali untuk bagian plus. Jadi untuk penyolderan ini usahakan bagus. Jadi nanti kalau penyolderan itu nggak bagus, maka arus ini nggak bisa sempurna ke bagian karbon ini. Jadi usahakan menggunakan solder yang bagus. Jadi kekuatan dari solder yang bagus. Terus untuk pemasangan ini ada pir, teman-teman pasang untuk pir, teman-teman masukkan. Ini untuk pir bagian brostel atau karbon ini bagian main. Ini teman-teman pasang pir, terus teman-teman masukkan kayak gini untuk karbonnya. Teman-teman sampai tahan. Ini usahakan bisa gerak bro ya untuk brostel atau karbon. Jadi usahakan bisa gerak naik turun kayak gini.
Jadi nanti saat menempel di bagian gulungan itu bisa full atau bisa sempurna. Jadi nanti saat di tombol electric starter itu langsung jring atau langsung bunyi bro. Siapkan untuk penjepit kayak gini untuk menahan bagian karbon yang bagian main. Jadi teman-teman siapkan penjepit atau teman-teman siapkan apalah terserah, intinya untuk bagian karbon itu biar nggak lompat. Terus untuk bagian yang plus ini juga ada per kecil. Ini teman-teman masukkan per, tapi teman-teman harus hati-hati. Nanti kalau nggak hati-hati nanti lompat untuk yang ground itu yang dijepit. Setelah itu teman-teman bisa masukkan untuk bagian yang plus. Ini usahakan bisa gerak juga. Jadi usahakan saat pemasangan itu teman-teman sebelum pasang itu cek. Jadi teman-teman bisa tekan-tekan. Ini harus bisa gerak maju mundur. Nah, kayak gini maju mundur kayak ini. Jadi usahakan ya jangan sampai macet. Nanti kalau macet itu electric starter itu nggak akan bunyi. Jadi usahakan sebelum dipasang untuk bagian gulungan ini teman-teman cek terlebih dahulu. Sambil teman-teman tahan kayak gini. Setelah ditahan dua-duanya teman-teman pasang untuk bagian gulungan atau bagian angker. Jadi untuk yang hitam tadi ini bagian gulungan ini teman-teman bersihkan sampai kuning kayak gini. Jadi usahakan nggak ada warna hitam atau kayak kotoran tadi. Terus ini teman-teman tinggal masukkan aja di bagian lubangnya itu, bagian bearing. Terus ini sambil teman-teman tahan, terus teman-teman tinggal dorong ke bawah atau teman-teman tekan kayak gini. Nah, udah masuk, terus lepas. Setelah itu teman-teman itu usahakan rapikan untuk bagian yang main atau bagian plus. Jadi untuk bagian plus ini usahakan jangan sampai nempel ke bodi. Nanti kalau sampai nempel ke bodi nanti akan terjadi konsleting. Teman-teman bisa cek diputer-puter. Jadi untuk usahakan untuk karbon ini bisa nempel atau enggak. Untuk bagian kabel usahakan cek jangan sampai mengenai ke bagian bodi untuk bagian yang plus. Tapi kalau bagian main itu nempel ke bodi itu enggak masalah bro. Teman-teman putar-putar, kalau sudah pas atau sudah rapi ini teman-teman pasang bagian ujung. Sebelum dipasang untuk bagian magnetnya ini bagian ujung angker atau bagian ujung dinamo, nanti teman-teman bisa kasih stempel kayak gini. Jadi nanti saat di tombol starter tombol itu akan halus. Jadi kalau ini nanti dibiarkan kering nanti itu kayak suara kasar atau kayak berat. Jadi usahakan kasih stempel atau oli. Terus untuk penutup magnet ini pasang sejajar sama titik top. Jadi ini teman-teman bisa pasang titik topnya ini usahakan pas bro ya, saya kayak tadi saat pelepasan. Jadi ini teman-teman tinggal pasang, teman-teman geser, cari titik top tadi antara magnet sama bagian rumah brostel atau karbon tadi. Ini harus jajar gini. Jadi nanti kalau nggak sejajar sama titik ini, nanti dinamo starter itu akan berputar terbalik, mau muter tapi nggak mau ngangkat. Itu berarti nanti untuk magnet ini kadang bisa nggak pas di topnya ini. Jadi teman-teman bisa puter atau teman-teman geser, terus teman-teman puter kayak gini, ini lancar atau enggak. Jadi usahakan saat diputer sebelum dikasih baut kayak gini, usahakan diputer dulu itu lancar atau enggak. Kalau memang sudah lancar, teman-teman bisa ratu untuk baut dua-duanya ini. Jadi untuk baut dua ini nggak usah erat-erat, itu nggak masalah bro. Yang penting itu nggak lepas. Nanti kalau erat-erat nanti untuk pelepasan yang berikutnya nanti susah, kadang itu putus. Jadi untuk pelepasan atau penggantian karbon, penggantian arang di motor jenis Muji, NMAX, V
Vega. Pokoknya di jenis motor Yamaha itu hampir sama, hanya beda di bagian kabelnya itu aja bro. Soal karbon itu sama di motor-motor jenis Yamaha. Jadi teman-teman nggak usah bingung atau ribet cara ganti karbon. Oke bro, itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bro. Matur suwun bro.